Kalau Tuhan tuh memberi kita pengalaman yang tidak menyenangkan, yang berat, yang menyesakkan, bukan supaya kita menderita, tetapi supaya sensor-sensor rohani kita lebih bisa merasakan pada saat budaya kita, masyarakat kita menentukan hal-hal baik itu dalam kriteria yang lain. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah kamu yang lapar dan haus, berbahagialah kamu yang disiksa dan dianiaya karena namaku. Supaya kita hari ini bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Karena sekali lagi, kali ketiga saya katakan, pertanggungjawabannya jelas. Apa yang perlu kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita, bukan kamu jadi suster bagus enggak ya? Kamu jadi kepala sekolah baik enggak? Bukan. Apakah yang kita buat terhadap mereka yang paling hina? Apakah kamu kemarin bekerja baik enggak ya dalam keluargamu? Tidak. Apakah kamu melayani suamimu dengan baik? Tidak. Apakah yang kita buat terhadap orang yang kita anggap paling hina? Gak usah paling hina dulu, yang dikucilkan orang. Apakah kita ikut-ikutan menyudutkan orang? Apakah hidup kita isi dengan mencari orang yang tidak diperhitungkan, lalu kita perlakukan seperti kita memperlakukan diri kita sendiri? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita diajak oleh Ordo Karmel untuk memperingati semua arwah anggota Ordo Karmel yang telah dipanggil Tuhan, terutama juga para romo yang pernah berkarya di tempat ini yang telah dipanggil Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat kehidupan dan pelayanan mereka, tetapi juga iman mereka meneguhkan kita. Kesaksian hidup mereka juga memberi kita kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan dalam hari-hari hidup kita. Kita bersyukur Allah memberikan santo-santanya kemarin, tetapi juga mereka semua yang perlu masih membutuhkan doa-doa kita pada saat ini. Itu mari kita di awal Ekaristi ini kita berlutut, kita hening sejenak, kita sadari rahmat Tuhan, rahmat kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Apakah sudah kita gunakan, kita isi dengan hal-hal yang mengarah kepada kebahagiaan sesama kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Engkaulah kemuliaan para hamba-Mu. Maka kami mohon perkenankanlah saudara dan saudari kami, anggota Ordo Karmel yang telah Engkau panggil, senantiasa memandang Engkau, pencipta dan penebus mereka. Sebab dalam masa hidupnya mereka telah mengikuti Kristus dan bundanya berkat sakramen baptis dan kaul-kaul suci dalam Ordo Karmel. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, "Demi aku hidup," demikianlah firman Tuhan, "semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah." Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban
tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jerat maut meliliti aku, utusan peratala menyergap aku. Aku dirundung kesusahan, maka aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, bebaskanlah aku. Aku akan berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kita penuh kerahiman. Orang yang bersahaja dilindunginya, dari kesesakan aku diselamatkannya. Aku akan berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan kematian para kekasihnya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahayamu, Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jika kita mati bersama Kristus, kita pun akan hidup bersama Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah bersama Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang itu akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan Raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya juga untuk aku.' Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu
yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, pewartaan tentang kematian akhir hidup kita di dunia bukanlah untuk menakut-nakuti kita, tetapi agar kita sadar bahwa kita punya saat di mana kita harus memberi pertanggungjawaban atas rahmat kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Pertanggungjawaban itu bukan nunut. Maka kalau doa itu ya jangan nunut. Wes mah nunut ya, wes bu nunut ya, pak nunut ya. Enggak. Doa ya masing-masing. Maka hidup kita itu satu persatu harus mempertanggungjawabkannya masing-masing. Ini bukan berarti kalau jadi romo, suster, frater, bruder, uskup gitu ya. Itu otomatis baik, tidak. Maka setiap pengalaman akan kematian juga pengalaman itu bersifat pribadi dan kodrati. Artinya, sejauh kita disebut manusia, kita pasti terus akan mengalami pengalaman akan kematian. Dan semua konsekuensinya, entah itu merasa sendirian, ketakutan, cemas, khawatir, itu konsekuensi dari kematian. Pribadi berarti ya satu persatu, tidak bisa kita ini gandol orang lain. Maka pertanggungjawabannya masing-masing. Maka sejauh mana kita menggunakan hidup kita, mengisi hidup kita, hari-hari hidup kita, itu yang paling penting. Makanya dalam Injil, orang yang tidak melakukan sesuatu untuk orang saudara kita yang paling hina, itu adalah orang yang paling sengsara ini. Jadi jangan main-main tentang tindakan kasih kepada orang lain. Karena hanya itu yang perlu kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita. Omong saomong, apakah kita ini melawat orang yang sakit? Omong saomong, tindakan kita, apakah hidup kita ini menerima mereka yang disingkirkan orang? Kan yang paling hina itu. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Kalau membantu, mengunjungi, memberi makan tumpangan kepada orang yang kita kenal, sahabat kita, orang yang dekat dengan kita, yang baik kepada kita, itu belum masuk dalam kriteria ini. Maka Yesus mengidentifikasikan dirinya, menyamakan dirinya dengan mereka yang paling hina. Dikatakan paling hina, bukan yang hina saja, tapi yang paling hina. Maka coba kita semua merenung, apakah yang saya buat kepada orang-orang yang saya anggap jelek, yang saya anggap tidak berharga, yang saya anggap ya punya banyak kesalahan, yang mungkin orang lain tuh nyingkirkan mereka ini. Apa yang kita buat kepada mereka? Jadi ini perlu kepekaan rohani. Kemarin saya katakan toh, kalau Tuhan tuh memberi kita pengalaman yang tidak menyenangkan, yang berat, yang menyesakkan, itu bukan supaya kita menderita, tetapi supaya sensor-sensor rohani kita, kepekaan-kepekaan rohani kita lebih bisa merasakan pada saat budaya kita, masyarakat kita menentukan hal-hal baik itu dalam kriteria yang lain. Maka kemarin, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah kamu yang lapar dan haus, berbahagialah kamu yang disiksa dan dianiaya karena namaku. Karena itu, supaya kita hari ini bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Karena sekali lagi, kali ketiga saya katakan, pertanggungjawabannya jelas. Apa yang perlu kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita, bukan kamu jadi suster bagus enggak ya, kamu jadi kepala sekolah baik enggak, bukan. Apakah yang kita buat terhadap mereka yang paling hina? Apakah kamu kemarin bekerja baik enggak ya dalam keluargamu? Tidak. Apakah kamu melayani suamimu dengan baik? Tidak. Apakah yang kita buat terhadap orang yang kita anggap paling hina? Gak usah paling hina dulu, yang dikucilkan orang. Apakah kita ikut mengucilkan orang? Apakah kita ikut-ikutan menyudutkan orang? Apakah hidup kita isi dengan mencari orang yang tidak diperhitungkan, lalu kita perlakukan seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Mari kita hening dulu sejenak, kita renungkan hal ini.
Sambil kita berdoa bagi mereka semua yang telah dipanggil Tuhan, terutama para romo, para suster Ordo Karmel yang hari ini kita doakan ini. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur karena dalam kelemahan, keterbatasan, bahkan dosa-dosa kami, Engkau tetap mempercayakan rahmat kehidupan yang demikian berharga kepada kami. Ajarlah kami hari ini untuk berani mempersembahkan hidup kami, berkorban dan melayani mereka semua yang paling hina, yang disingkirkan orang, yang tidak diperhitungkan oleh saudara-saudari kami yang lain. Ajarlah kami menjadi saudara bagi mereka ini, dan tidak hanya bagi mereka semua yang berkenan di hati kami. Kami ingin bersyukur ya Bapa, atas rahmat kesetiaan kasih-Mu itu, juga bersama dengan Cornelius Egi Andreas yang berulang tahun kelahiran hari ini. 31 tahun telah Kau percayakan dalam hidupnya. Dan biarlah hidupnya tetap menjadi berkat-berkat yang nyata bagi keluarga dan mereka semua yang mencintai dan bertemu dengan Dia. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami ingin terus mempersembahkan ke dalam naungan kasih-Mu saudara-saudari kami yang sedang sakit, terutama Romo Puspo. Semoga rahmat kasih-Mu memberi mereka semua kekuatan pengharapan, kekuatan iman, dan juga kegembiraan dalam hari-hari derita sakit mereka. Semoga hidup dan pelayanan mereka tetap memberikan kepada mereka harapan-harapan baru. Kami persembahkan pula ya Bapa, saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menghadap kepadamu, terutama Bapak Santoso Adikaryo dan juga Bapak Antonius Samsiono. Kami percaya Bapa, hidup mereka Kau ubah menjadi perjalanan rohani menuju persekutuan para kudus-Mu di surga. Kini ya Bapa, kami persembahkan hidup mereka, ubahlah menjadi mereka semua berkenan di hati-Mu dan menjadi pendoa-pendoa serta pembagi rahmat bagi keluarga dan kami semua. Bapa, semoga rahmat-Mu menggerakkan hati kami hari ini untuk berani menjadi saudara satu sama lain, terutama bagi mereka yang paling hina ini, agar kami mampu mempertanggungjawabkan rahmat hidup yang Kau anugerahkan, Kau percayakan dalam diri kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini. Inilah hasil dari pohon anggur, usaha manusia dan dari bumi, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi dan santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Tuhan, cucilah aku dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah para saudara yang terkasih, agar persembahanku dan persembahan ini berkenan dan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kami mohon, sudilah menyayangi saudara-saudari kami, anggota Ordo Karmel yang telah Engkau panggil. Bagi mereka lah kami mempersembahkan kurban silih ini. Dalam masa hidupnya mereka tetap setia kepadamu, maka ganjarlah mereka dengan kebahagiaan kekal di hadapan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Para saudara yang terkasih, pandanglah. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang berkenan hadir dalam wujud yang sederhana, agar kita yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini dapat bersatu dengan Dia dan menimba rahmat-rahmat-Nya. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami telah Kau segarkan dengan sakramen yang menghidupkan. Dengan rendah hati kami mohon bagi saudara-saudari kami, anggota Ordo Karmel yang telah Kau panggil. Semoga berkat kurban suci ini mereka senantiasa hidup dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama dengan Santa Perawan Maria yang mereka abdi dengan setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.